Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua. Untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada tanah air kita, maka marilah kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan. Selanjutnya kita masuk pada membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum kita lanjut materi, saya mengecek kehadiran siswa dulu. Alia Adriana? Amelia? Bagaimana, sudah siap untuk belajar? Siap, Pak. Oke, kalau sudah siap, saya mohon untuk mengecek atributnya dari baju, kemudian tali pinggangnya, kemudian perhatikan di sekeliling kalian. Apakah ada kotoran dan lain sebagainya? Sudah bersih semua? Sudah. Oke, adapun topik yang kita akan bahas terkait materi kita pada kesempatan ini, yaitu berkaitan dengan keterkaitan antara menjaga sholat, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, dan saling membantu antar sesama. Kita akan membagikan lembar kerja yang berkaitan dengan topik pembahasan kita pada kesempatan ini. Oke, selanjutnya mari kita saksikan penampilan video berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah ada, sholat dulu ya. Oke, ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kan gimana ya? Wah, dia orang sholat diajak bicara. Sok tusuk, gak mau jawab. Rasain. Aduh. Beli tahu, sholat itu gak boleh bicara. Habis ini minjem duit ya, dompet ketinggalan. Males. Udah, dasar pelit. Allahu Akbar. Aduh. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Subhanallah. Sholat itu menghadap Allah. Jangan sekali-kali dengan membuat candaan atau mainan. Dia yang mulai duluan, tapi kamu juga ikutan. Sudah, tidak usah menyalahkan. Ingat, orang yang lalai dalam sholat, entah itu menyepelekan atau membuat candaan, bisa diancam di neraka wail. Oke, setelah kita melihat video yang telah kita putarkan tadi terkait pentingnya menjaga sholat, maka selanjutnya saya harapkan kepada siswa dan siswi untuk senantiasa bergegas ke kelompoknya masing-masing. Ayo, silakan. Masing-masing kelompok senantiasa berdiskusi dengan temannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dituliskan di dalam KWN.
Waktu diskusi sudah selesai. Selanjutnya saya minta kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok 1 silakan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan hasil materi yang akan kami bawakan. Judulnya yaitu menjaga sholat. Bagaimana cara menjaga kekhususan dalam sholat? Mungkin jawabannya akan dibacakan oleh teman saya. Yang pertama, siapkan diri. Pastikan wudhu Anda sempurna, pakaian bersih dan rapi, dan tempat sholat bersih dari najis. 2. Memperbanyak zikir dan dalam sholat. 3. Bersikap tenang. 4. Kebanyakan orang selalu bermain-main atau bercanda saat melaksanakan sholat. Pertama itu dia belum menguasai wudhunya, itu belum sempurna. Terus yang kedua itu dia dalam melaksanakan sholat itu imannya belum kuat dan belum mengingat Allah. Terus yang ketiga itu dia kayak belum mempelajari hukum-hukum sah sholat. Terus dalam waktu sholat itu dia kayak masih mengingat duniawi, kayak pikirannya masih kemana-mana. Ini itu saja. Baiklah, mungkin sekira jawabannya sudah sangat jelas. Terima kasih. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Di hadirnya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait kebersihan lingkungan. Mungkin pertanyaannya akan dibacakan oleh Nani. Baik, pertanyaan pertama yaitu mengapa kebersihan lingkungan sangat penting. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana cara mengajak orang lain untuk lebih peduli kebersihan. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana cara yang efektif untuk mengurangi sampah plastik. Baiklah, pertanyaan pertama, mengapa kebersihan lingkungan sangat penting? Kebersihan lingkungan sangat penting karena dengan menjaga kebersihan kita akan terhindar dari penyakit, menjadikan hidup kita lebih nyaman dan tentram. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mengajak orang lain untuk peduli kebersihan? Langkah pertama, kita harus menyadarkannya dengan perlahan terkait pentingnya kebersihan dan memberikan edukasi tentang kebersihan dan bahayanya apabila kita tidak menjaga kebersihan. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara yang efektif untuk mengurangi sampah plastik? Mungkin yang pertama, mengurangi penggunaan plastik yang berlebihan. Yang kedua, meningkatkan sistem daur ulang dan menciptakan material yang ramah lingkungan. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Saya ingin bertanya. Apa saja cara sederhana untuk menjaga kebersihan lingkungan? Langkah pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya, senantiasa membersihkan lingkungan sekitar dan tidak membuang sampah sembarangan. Yang seperti dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang berbunyi qala Rasulullah SAW an-nazafatu minal iman, yang berarti kebersihan sebagian dari iman. Mungkin ini saja yang sudah dapat bukan. Terima kasih. Baik, sangat jelas. Mungkin sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan dan tambahan yang diberikan. Sekian, saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami perwakilan kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami materi terkait dengan saling membantu antar sesama.
Untuk pemaparan lebih lanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik pada pertanyaan pertama, bagaimana cara terbaik untuk saling membantu antar sesama dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara memberi dukungan materi maupun bantuan fisik. Pertanyaan kedua, apa tantangan terbesar dalam membangun budaya saling membantu, yaitu beragamnya perbedaan antar budaya di masyarakat. Pertanyaan ketiga, apa dampak positif dari budaya saling membantu antar sesama dalam masyarakat, yaitu kita dapat memudahkan atau memecahkan masalah yang dihadapi orang lain. Selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya. Bagaimana cara terbaik untuk saling membantu antar sesama dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu yang pertama, menghargai perbedaan. Yang kedua, menumbuhkan sikap solidaritas yang tinggi. Dan yang ketiga selalu saling menghargai dan saling membantu. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada penanya, apakah jawaban saya sudah jelas? Baik, sudah cukup jelas. Langsung saja saya tutup. Itulah tadi pemaparan hasil diskusi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita menyaksikan pemaparan materi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, maka saya akan menyimpulkan terkait topik kita pada kesempatan ini. Yang pertama membahas terkait pentingnya menjaga sholat. Sebagaimana dijelaskan di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya semata untuk beribadah kepadaku. Kemudian yang kedua, terkait menjaga kebersihan. Di dalam hadis tadi sudah dijelaskan oleh teman kalian bahwasanya wan nadzafatu minal iman. Kebersihan itu pangkal dari keimanan. Dan yang ketiga, olehnya itu melalui kesempatan ini saya menghimbau kepada adik-adik sekalian untuk senantiasa menjaga waktu sholat, menjaga kebersihan, dan saling membantu antar sesama. Iya, nggak habis mikir aku. Iya, Kita bertiga juga berpikir seperti itu. Udahlah, mulai dari sekarang kita itu harus lebih fokus, konsisten, dan lebih giat lagi dalam belajar. Iya, agar kita bisa memahami materi dan bisa menjawab soal dari guru. Iya, betul itu. Asal tuh teman-teman, waktunya kita sholat zuhur. Bentar lagi lah, cerita ini. Iya, dijajah lah. Kalian ini nggak baik tau teman-teman menunda-nunda waktu sholat. Iya, baik. Mari kita tunaikan sholat. Ayo kita sholat berjamaah. Yuk, yuk, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi Nggak boleh tahu buang sampah sembarangan. Kembali sampah dan tinggal pada tempatnya. Kita sebagai pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila harus menjaga lingkungan sekitar. Maka dari itu, kutip dan ambil kembali sampahmu dan buang pada tempatnya nanti. Karena kita merupakan pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila dengan berakhlak mulia terhadap lingkungan dan sekitarnya. Iya, benar itu nanti. Jadi mulai dari sekarang, ayo jaga lingkungan dari hati kita terlebih dahulu.
Iya, maaf teman-teman, aku akan membuang sampah pada tempatnya. Oke. Meja kali. Aduh, gara-gara cewek itu. Teman-teman, kita sebagai teman yang baik harus saling tolong menolong, bukan malah ngeliatin. Oh, iya juga sih. Oh iya juga sih, bantuin yuk. Pegang tangannya kuning. Makanya lain kali mata kamu jangan jelalatan sama cewek, biar gak jatuh. Kita lakukan adegan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Maka selanjutnya Pak Guru akan membagikan kertas untuk merefleksi terkait apa yang kita lakukan tadi. Ditulis apa nih? Oke, waktunya saya kasih 15 menit dari sekarang. Silakan dikerja. Selanjutnya, saya persilakan kepada semua peserta didik untuk senantiasa membuat kertas motivasi, lalu kemudian diberikan kepada teman kelompoknya yang lain. Oke, silakan. Waktunya saya kasih 5 menit dari sekarang. Oke, waktunya selesai. Saya minta kepada masing-masing kelompok untuk memberikan kartu motivasinya kepada kelompok lain. Silakan. Selanjutnya kelompok 1 bacakan kartu motivasi yang telah diberikan oleh kelompok 4. Silakan berdiri. Baik, saya akan membacakan kartu motivasi yang sesuai dengan tema hari ini. Mari kita sama-sama menjaga kebersihan, keimanan, dan saling membantu antar sesama agar kita terhindar dari perbuatan maksiat dan termasuk dalam golongan orang beriman. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2 membacakan motivasi dari teman kelompok 1. Saya akan membacakan kata motivasi sesuai tema hari ini. Kebersihan sebagai daya iman. Saya persilakan kepada kelompok 3 untuk membacakan kartu motivasi yang telah diberikan oleh kelompok 2. Baik, saya akan membacakan kata motivasi hari ini. Menolong antar sesama merupakan perilaku terpuji. Selanjutnya kelompok 4. Baiklah, saya akan membacakan kartu motivasi sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu salatlah sebelum engkau disalatkan dan sesungguhnya salat itu adalah pilihan agama. Baik, dari pertemuan kita hari ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, mari kita sama-sama menyikapi waktu dengan sebaik-baiknya. Ketika azan dikumandangkan, maka kita senantiasa bergegas untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita sama-sama menjaga kebersihan karena kebersihan itu pangkal dari keimanan. Yang ketiga, kita senantiasa kepada Muhammad Yasin untuk memimpin doa pulang.
Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kali ini saya akan wawancara teman sebaya terkait tema Project P5 yang berkaitan dengan pentingnya menjaga sholat, kebersihan, sekolah, dan saling tolong-menolong antar sesama. Bagaimana menurut pandangan Anda terkait tema ini? Atau pentingnya pendidikan tentang pelaksanaan sholat ini itu harus betul-betul diterapkan di lingkungan sekolah, karena dengan melaksanakan sholat peserta didik dapat menjaga dapat melindungi mereka dari perbuatan keji maupun mungkar atau perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan lain, dan hal itu dimulai dengan senantiasa melaksanakan yang namanya sholat 5 waktu. Dan sholat 5 waktu itu merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim, tidak memandang siapapun dia, ya. Itu. Kemudian kebersihan dan sholat itu merupakan sesuatu yang saling memiliki korelasi antara satu dengan yang lain. Dengan kita melaksanakan sholat, maka kita juga akan terdorong untuk senantiasa menjaga yang namanya kebersihan. Dan karena kebersihan juga ini merupakan sebagian dari iman, ya. Kebersihan merupakan sebagian dari iman. Setelah itu pentingnya juga kita menjaga hubungan baik antar sesama manusia, dalam hal ini di lingkungan sekolah. Penting untuk menjaga hubungan yang baik baik itu sesama guru maupun guru dengan peserta didik, maupun peserta didik dengan peserta didik yang lain, ya. Karena dalam agama juga dikatakan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik manusia adalah dia yang bermanfaat bagi orang lain, ya. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwa 3 hal ini melalui melaksanakan mengenai pelaksanaan sholat, menjaga kebersihan, dan menjaga hubungan baik antara sesama kita itu penting bagi kita untuk senantiasa ditanamkan dalam lingkungan sekolah ini. Maka inilah yang mendorong kami untuk senantiasa menjadi program dalam pelaksanaan proyek di sekolah ini. Saya kira itu mungkin dari saya.